Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera saya sampaikan kepada para dosen pengampuh seminar proposal dan kepada seluruh teman-temanku sekalian. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah karena telah memberikan kesempatan saya untuk menyelesaikan proposal ini dan bisa mempresentasikan hasil dari proposal saya ini. Tak lupa, saya ingin juga menyampaikan banyak terima kasih kepada para dosen pengampuh seminar proposal atas dedikasinya dan edukasinya dalam membimbing saya sehingga saya bisa melaksanakan proposal ini dengan baik dan benar. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang judul proposal saya. Proposal saya berjudul Irasionalitas terhadap tokoh pejuang dalam novel Surti dan Tiga Saung Galing karya Gunawan Muhammad. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan kenapa objek saya adalah salah satu novel dari karya Gunawan Muhammad, karena di sini saya tertarik untuk meneliti pada bidang penelitian sastra dan ya saya menemukan satu novel yang memang cukup menarik untuk diteliti teman-teman. Novel yang berjudul Surti dan Tiga Saung Galing ini ditulis oleh salah satu sastrawan terkenal yaitu Gunawan Muhammad yang terbit pada tahun 2018. Dan saya tertarik objek penelitian ini karena sebelumnya ketika saya membaca dan menganalisa apa saja makna yang terkandung dalam novel ini, ternyata banyak sekali hal-hal yang dapat saya jadikan objek penelitian teman-teman. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang ada pada penelitian ini. Nah, latar belakang dari penelitian ini berangkat dari problem yang ditemukan dalam novel dengan judul Surti dan Tiga Saung Galing karya Gunawan Muhammad yang mengangkat cerita ketika masa agresi militer pertama pada tahun 1947. Hal tersebut menjadi dasar saya untuk meneliti novel ini, yang dimana ternyata novel yang menceritakan tentang agresi militer pada tahun 1947 ini terdapat beberapa bentuk dehumanisasi yang memang harus kita ulas dan kita jabarkan nanti di penelitian saya. Apa itu bentuk dehumanisasi? Bentuk dehumanisasi adalah sesuatu atau perilaku yang memang menghilangkan kodrat manusia atau bisa kita katakan sebagai manusia yang tidak memanusiakan manusia. Dan di dalam novel ini banyak sekali teman-teman bentuk dehumanisasi yang saya temukan sehingga menarik saya teliti. Pembahasan penelitian ini mengambil dari persoalan yang ada pada suatu novel Surti dan Tiga Saung Galing yang dituliskan oleh Gunawan Muhammad yang memberikan alur cerita yang begitu menarik, terutama bagi para pembaca yang menyukai sejarah khususnya. Karena dalam novel ini menyajikan latar belakang peristiwa atau kejadian tempo dulu setelah Indonesia merdeka, yakni pada peristiwa agresi militer pertama pada tahun 1947. Dalam novel ini diceritakan tentang konflik serta perjuangan rakyat pribumi untuk mengusir para penjajah kolonial Belanda dan mewujudkan kemerdekaan yang benar-benar nyata adanya. Namun, dalam meraih cita-cita tersebut, para pribumi atau para rakyat Indonesia mengalami bentuk dehumanisasi antar sesama manusia, entah dari kolonial Belanda maupun dari sesama rakyat pribumi yang menginginkan kekuasaan. Berdasarkan dari beberapa narasi pada alur cerita dalam novel Surti dan Tiga Saung Galing, pengarang melukiskan tentang kelamnya kehidupan pada masa agresi militer pertama pada tahun 1947, yang mana banyak sekali perilaku-perilaku kekejaman terhadap sesama manusia, dimulai dari penyiksaan, kekerasan, bahkan sampai pada pembunuhan yang sampai menghilangkan kodrat manusia. Maksud dari menghilangkan kodrat manusia ini seperti melakukan pembunuhan secara atau seperti membunuh binatang, tidak memanusiakan manusia. Intinya manusia dianggap seperti binatang. Nah, problem inilah yang menjadi menarik untuk saya kaji karena relevan dengan beberapa kasus yang terjadi di masyarakat atau di dunia nyata khususnya, karena pada zaman sekarang atau pada masa sekarang banyak sekali kita temukan beberapa kasus pembunuhan atau yang mengarah pada mendehumanisasikan seseorang. Karena dari sini kita bisa tahu bahwa bentuk dehumanisasi bukan hanya terjadi di dalam novel tapi juga terjadi di dunia nyata. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa sekarang manusia membunuh manusia lainnya dengan kesadaran penuh, tapi mereka melakukan seperti membunuh binatang. Jadi itu yang menjadi
latar belakang dari penelitian ini teman-teman untuk kita ulas. Selain dari itu teman-teman, Gunawan Muhammad ini menarik kita ulas karyanya karena pertama-tama novel ini menjadi perdana bagi beliau yang mana beliau ini adalah sastrawan yang kerap mengulas novel sastra penyair Indonesia, tapi pada sekarang ini beliau bisa beradaptasi dengan novelnya. Jadi teman-teman, novel yang saya jadikan objek penelitian ini adalah novel pertama atau perdana dari seorang Gunawan Muhammad, di mana sastrawan atau kritikus sastra ini yang kerap kali menyajikan karyanya lewat puisi, esai, dan beberapa majalah lainnya sekarang beradaptasi dengan novel. Jadi ini menjadi poin penting dalam penelitian saya sehingga saya ulas novel tersebut. Setelah saya menjelaskan tentang latar belakang penelitian ini, kita lanjut pada rumusan masalah penelitian ini. Rumusan masalah umum pada penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk dehumanisasi dalam novel Surti dan Tiga Saung Galing karya Gunawan Muhammad. Sedangkan rumusan khususnya adalah bagaimanakah bentuk irasionalitas terhadap tokoh pejuang dalam novel Surti dan Tiga Saung Galing. Kedua, dampak apa yang dialami para tokoh tersebut yang ada pada novel Surti dan Tiga Saung Galing. Lanjut saja teman-teman, tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya adalah pertama, agar bisa mendeskripsikan bentuk dehumanisasi dalam karya sastra, yaitu khususnya di dalam novel. Dan tujuan kedua, mendeskripsikan bentuk dehumanisasi dalam novel Surti dan Tiga Saung Galing karya Gunawan Muhammad. Dan untuk yang ketiga, yaitu adalah tujuannya untuk mendeskripsikan bentuk irasionalitas, di mana bentuk irasionalitas ini adalah cabang dari bentuk dehumanisasi. Jadi masih berkaitan ya teman-teman, yang terjadi pada tokoh pejuang dalam novel Surti dan Tiga Saung Galing. Lanjut, setelah kita mengemukakan tujuan penelitian saya akan mengemukakan tentang manfaat penelitian saya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bentuk dehumanisasi yang ada pada karya sastra, khususnya novel. Langsung saja, ini pada definisi operasional. Definisi operasional ini ada dehumanisasi. Dehumanisasi adalah semua tindakan atau perilaku yang merendahkan seseorang atau memperlakukan seseorang secara tidak manusiawi. Terus pada novel adalah karangan prosa yang panjang dan mengandung rangkaian cerita tentang kehidupan seseorang dengan orang sekelilingnya. Lanjut, untuk pembahasan selanjutnya ada pada bab 2 atau bisa kita sebut dengan pembahasan kajian pustaka. Dan pengkajian pustaka ini ada 2 poin, yakni penelitian terdahulu atau yang disebut dengan kajian empiris dan kajian teori. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kajian empiris di dalam penelitian saya ini, yaitu tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya. Penelitian yang relevan dengan penelitian saya ini ada pada dehumanisasi tokoh Sari dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru oleh Sekar Alberlinanda pada tahun 2022, Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang. Di mana penelitian ini membahas tentang dehumanisasi dalam novel tokoh Sari dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru. Dalam novel yang diteliti di penelitian sebelumnya, secara tidak langsung mengusut cerita mengenai tindakan dehumanisasi. Dalam penelitian itu difokuskan dalam dehumanisasi yang terjadi dalam novel berupa dehumanisasi memfitnah, membunuh, dan mengasingkan. Dengan tujuan penelitian membuktikan bahwa benar adanya terjadi tindakan dehumanisasi, dugaan santet, dehumanisasi, pembunuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memaparkan bentuk dehumanisasi yang terjadi dalam novelnya. Sedangkan pada novel saya sekarang adalah lebih fokus pada bentuk dehumanisasi irasionalitas atau suatu tindakan yang tidak rasional yang dilakukan oleh manusia ke manusia lainnya. Persamaan dari penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan teori yang sama, yaitu teori Nick Haslam. Pada kajian teori, yaitu menggunakan teori apa dalam penelitian saya ini, dan saya akan menjabarkan teori apa yang saya gunakan. Teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah teori dari dehumanisasi dari seorang psikolog, yaitu Nick Haslam tahun 2006.
Lanjut, pada pembahasan kajian teori, saya akan menjabarkan tentang teori yang saya gunakan dalam penelitian ini untuk mengulas secara tuntas penelitian yang saya lakukan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teori dehumanisasi yang dijabarkan langsung oleh salah satu psikolog terkenal, yaitu Nick Haslam tahun 2006. Di mana beliau menjabarkan tentang bentuk dehumanisasi itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis bentuk dehumanisasi kebinatangan dan bentuk dehumanisasi mekanistik. Dalam penelitian ini saya mengulas beberapa masalah menggunakan teori ini. Fokus saya ada pada bentuk dehumanisasi kebinatangan. Bentuk dehumanisasi kebinatangan adalah suatu tindakan atau tidak menyukai seseorang atau merasa terancam dengan seseorang tersebut, yang relevan atau yang benar terjadi dalam novel saya yang saya teliti. Dan dalam proses dehumanisasi kebinatangan ini itu menyajikan beberapa pandangannya, seperti manusia itu tidak cerdas, tidak rasional, liar, dan tidak bermoral, sehingga sangat sama atau sesuai dengan penelitian saya. Setelah saya menjelaskan atau menjabarkan tentang teori yang saya gunakan dalam penelitian ini, langsung saja pada kerangka berpikir yang ada dalam penelitian saya, yaitu pertama, fokus penelitian saya ada pada fokus penelitian dehumanisasi dalam sastra. Terus pendekatan penelitian saya adalah deskriptif kualitatif. Penyediaan data saya adalah metode penyediaan data analisis teks, dan sumber datanya adalah novel Surti dan Tiga Saung Galing karya Gunawan Muhammad. Dan terakhir, metode analisis data menggunakan analisis pendukung teori. Langsung saja, biar kita bisa menyajikan apa yang sudah saya sampaikan, kita beralih pada bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini pertama ada pada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif. Dan kenapa saya menggunakan pendekatan kualitatif? Karena dalam penelitian ini berfokus pada pengamatan langsung terhadap fenomena, artinya penelitian ini lebih menekankan pemahaman yang mendalam terhadap makna dan pengalaman subjek penelitian dari konteks penelitian saya. Terus jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian deskriptif, karena saya mendeskripsikan apa yang saya temukan dan yang saya kaji dalam novel itu. Terus kita beralih pada peneliti, yaitu sebagai pengamat penuh, karena saya yang membaca dan mengamati serta menyimak serta mencatat beberapa poin-poin penting dalam novel tersebut yang saya teliti. Terus metode dan teknik analisis data atau pengumpulan data, yaitu adalah teknik simak dan catat. Data dan sumber datanya yaitu dalam novel Surti dan Tiga Saung Galing. Datanya berupa narasi dalam novel yang berbentuk alur cerita dan dialog. Metode teknik analisis data yaitu adalah metode yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis pendukung teori, seperti yang saya kemukakan di atas. Dan pengecekan keabsahan data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode triangulasi, yang dimana metode ini adalah suatu cara mencari titik koordinat kebenaran ketika melakukan penelitian, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Sekali lagi saya mohon maaf karena tidak maksimal atau tidak sempurna dalam memberikan presentasi saya terhadap kalian semua. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi arahan untuk penelitian selanjutnya. Itu saja dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.